warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam bro dan sis. Akhirnya kita bertemu ya di program podcast Solidaritas yang sudah lama vakum nih dari PSI Kalsel ya. Dan perkenalkan, nama saya Roni Fahri atau biasa dipanggil dengan Bro Ron. Yang mana hari ini saya dan rekan-rekan saya di sini, bro dan sis saya yang di sini akan membahas apa sih itu PSI ya. Karena ada pepatah yang bilang bahwa kalau tak kenal itu maka tidak sayang. Bagaimana agar kita bisa disayangnya, harus kenalan dulu ya kan. Nah, maka dari itu hari ini kami berencana untuk mengenalkan apa itu PSI kepada sobat-sobat bro dan sis kalian nih. Oke, dan hari ini saya tidak sendiri tentunya. Masa saya ngomong sendiri kan ya, pasti ada temannya dong ya. Ya, dan hari ini saya ditemani, wah ini orang-orang besar semua nih keduanya. Saya badannya kecil bro. Iya kecil ya. Oke, dan hari ini saya bersama dengan Wakil Ketua PSI Kalsel, itu Sis Tepi. Halo Sis Tepi. Halo Bro, apa kabar? Alhamdulillah baik. Sis Tepi gimana kabarnya? Baik. Alhamdulillah ya. Ya. Oke, dan selanjutnya kita juga kedatangan bintang tamu kita, yaitu Sekretaris DPW PSI Kalimantan Selatan, yaitu Bro Yogi. Halo Bro Yogi. Halo Bro. Halo. Gimana kabarnya Bro? Sehat. Oh, aku juga belum. Sebelum atas dulu lupa gitu. Alhamdulillah baik ya Bro ya. Kabarnya ya? Ya. Alhamdulillah ya. Dan untuk kalian semua yang sedang menonton live IG kita atau nanti di siaran ulang di YouTube kita memberitahukan bahwa kita sudah melewati protokol kesehatan yang ketat ya di sini. Jadi kita jaga jarak, mencuci tangan, segalanya ya. Kok Anda tertawa? Anda tadi antigen kan? Iya dong, harus wajib di sini. Kita harus tetap jaga protokol kesehatan ya, bro dan sis semua. Oke, nah langsung aja nih ya. Saya mau tanya-tanya dulu, dan juga tentunya pasti bro dan sis yang di luar juga ingin tahu sebenarnya apa sih itu PSI. Boleh dijawab dulu dari Sis Tepi atau Bro Yogi nih. PSI itu apa sih sebenarnya? Tepi aja dulu deh. Sis Tepi dulu deh. Siap. Oke. Siap. Jadi PSI itu Partai Solidaritas Indonesia, Bro, yang digawangi dengan tentunya anak-anak muda, milenial, generasi milenial, yang memiliki nilai, memiliki visi, memiliki tujuan dan gagasan yang baru, gitu ya. Kita percaya bahwa untuk sebuah sistem yang baru itu diperlukan juga orang-orang yang baru. Betul. Ya bro ya. Supaya ada sesuatu terobosan dalam sebuah partai, ada sesuatu terobosan dalam sebuah kebijakan ataupun pemerintahan. Oleh sebab itu hadirnya Partai Solidaritas Indonesia. Tentunya ini juga tidak hanya anak muda gitu, bro. Supaya orang ini jangan missing leading gitu, ya. Jadi orang yang berjiwa muda pun juga boleh untuk ikut bergabung dan join di PSI. Jadi jangan sampai misleading gitu. Jangan-jangan dikira cuman khusus anak muda nih ya. Khusus anak muda gitu kan. Padahal betul. Gitu, padahal kita butuh juga senior-senior juga bisa gabung dengan kita gitu, bro. Jadi kita nggak tertutup gitu ya. Kita lebih terbuka, jadi lebih semua kalangan ya. Betul, bro. Gitu. Dan yang mau saya tahu nih ya, PS ini pertama kali dibentuk itu kapan sih bro? Atau sistem gimana nih? Itu Bro Yogi kayaknya nih jawab nih bro. Ya memang PSI memang lahir. Sebetulnya lahirnya PSI ini kan pasca pemilu 2014. 2014. Iya. 2014. Iya gimana itu? 2014. Iya. Pakai 2002. Pasca pemilu 2014. Pasca pemilu 2014. Oke. Terus. Jadi pada saat itu kan ada perbincangan singkat kan antara pengurus pusat sebetulnya ada Bang Sekjen kan Raja Julian Tony ya. Kemudian ada Grace Natali, kemudian Isyana kan. Memang mereka ini dulu itu pasca pemilu 2014 itu kan memang mereka sebelumnya sudah terhubung karena kan pada saat itu kapasitasnya si Grace kan dulunya mantan presenter kan, betul. Profesionalnya kan. Kemudian Raja Juliantoni kan sekjen kita dulu itu kan memang beliau itu memang akademisi dan memang fokus pada isu-isu tentang kebangsaan. Nah, pada saat itu juga
salah satu direktur Maarif Institute kalau nggak salah. Jadi lembaga itu memang melakukan kajian-kajian tentang kebangsaan. Lalu bagaimana sih demokrasi yang ada di Indonesia pada saat itu kan, pasca pemilu 2014 itu. Kemudian lahirnya Pak Jokowi sebagai presiden yang memang diklaim dan memang betul bahwa Pak Jokowi lahir ini memang dari rahim demokrasi. Yes. Betul. Ya, semenjak jadi wali kota Solo, kemudian Gubernur jadi Gubernur DKI sampai jadi presiden. Betul. Iya. Ini kan memang perjalanan panjang yang memang beliau titi pada saat itu kan. Nah, kemudian ditambah lagi kan, artinya ada momentum kepada memang masyarakat yang biasa untuk masuk dan bisa menjadi pemimpin yang ada di Indonesia. Nah, inilah lahirnya PSI. Karena dulu itu anggapannya bahwa PSI ini kan setelah mereka obrolan 5 orang ini mengobrol gitu kan, bagaimana sih sebetulnya kondisi politik yang ada di Indonesia saat itu, maka lahirlah ide dan gagasan untuk membentuk satu partai. Karena selama berapa 70 tahun lebih lah kira-kira Indonesia merdeka pada saat itu kan. Jadi lahirnya Pak Jokowi ini yang menginspirasi PSI, lahirnya PSI yang ada di Indonesia saat itu. Nah, setelah lahirnya ide gagasan itu, kenapa gitu kan? Apa sebetulnya yang menjadi alat perjuangan untuk memperbaiki bangsa ini? Makanya pada saat itu muncullah ide untuk mendirikan partai politik. Nah, kira-kira seperti itu ya. Dan lahirnya itu kan pasca pemilu itu 2014 itu pada 16 November 2014. November ya, berarti dekat lagi nih kita ulang tahun ya. Iya kan ya. Oh iya. Iya, udah Oktober. Dan bedanya itu memang ada kan pendirian partai itu kan dulunya kan dari gerakan dulu gitu. Yang contohnya kan kemudian berubah jadi partai. Iya. Nah, di PSD tidak. Bahwa kita memang membutuhkan partai. Jadi semenjak dideklarasikan pada saat itu ya. Saya ingat dulu itu pas zamannya lagi trending gitu kan, ada gerakan-gerakan ini yang intoleran lah kira-kira gitu. Jadi kita dikira ini apa, kita dipanggil kan perwakilan utusan dua orang pada saat itu kan, perwakilan wilayah dulu dikumpulkan ke Bali pada saat itu. Ke Bali, kemudian pada di situ kita bingung juga, ini ngapain ini kita dikumpulkan, tujuannya juga nggak tahu ngapain. Ternyata setelah dijelaskan gitu kan dari pengurus DPP pada saat itu, Bro Saiful Haq ya, sebetulnya menjelaskan, menyampaikan bahwa bro, teman-teman semuanya, ini izin saya sampaikan bahwa kita dalam rangka mendirikan partai politik pertama katanya kan, satu-satunya yang digawangi oleh anak-anak muda. Ya. Wah, jadi kira-kira perjalanan sampai deklarasinya seperti itu. Itu tahun berapa tuh? Tahun 2014 juga ya? Iya, 2014. Berarti PSI di Banua sendiri pun juga akhirnya di tahun 2014 itu juga? Iya, jadi memang ada proses pada saat itu kan, perekrutan, kemudian penyamaan persepsi dengan teman-teman yang ada di wilayah, konsolidasi, kemudian sampai bergerak sampai ke provinsi masing-masing. Nah, jadi di provinsi masing-masing itu karena pada saat itu kita sebagai partai dong harus legal dong, ya kan, dimana aja kan partai harus terdaftar di Kemenkumham. Nah, makanya pada saat itu kita fokusnya untuk menjadikan partai ini betul-betul terdaftar resmi sebagai partai politik pada saat itu. Makanya yang 2 orang ini yang akan mencari teman-teman pengurus yang ada di daerah-daerah, karena syaratnya kalau tidak salah itu minimal 100, kalau tidak salah 100 anggota untuk pendirian di tiap provinsi pada saat itu. Ya. Oke, dan mungkin ada yang jadi pertanyaan juga bagi kita semua, logo PSI itu sebenarnya apa sih, bro? Ada nggak makna di balik logo itu gitu loh? Karena ya kita lihat di situ ada lambang tangan sama bunga mawar. Iya. Nah, mungkin buat bro dan sis yang lagi nonton nih mungkin pengen tahu nih apa sebenarnya itu. Bisa dijawab bro atau sis, silakan. Begit. Saya tunjuk-tunjukkan nih. Saya kelopaknya aja kalau gitu. Kalau mawar kita ada kan menjelaskan tentang warna ataupun misalnya kenapa mawar. Jadi kalau kenapa mawar seperti yang saya pakai ini, mawar ini kelopaknya ada 5. Artinya adalah Pancasila. Pancasila gitu, bro. Monggo, bro ini. Memang kan iya ada contoh nih kebetulan. Iya, kebetulan nih itu. Oh iya. Boleh. Dilihat ya. Jelaskan ini. Kok luar biasa ya ini. Iya, ini kan
ini produk PSI ini. Iya. UMKM sama dari bawah. Ya, sekalian promosi Iya, kita ya UMKM. promosi. Ya buat bro dan sis ya mau mampir silakan aja ya di warung UMKM Di bawah. di bawah tepatnya di depan kantor PSI ya, di kantor DPP PSI. Enak-enak loh di situ makanannya. Ini lanjut. Memang ini ada respon PSI ya. Iya, ini kemarin kita ya habis kegiatan ya, Redbook ya. Jadi memang langgam PSI ini kan cuma ada 3 warna nih kan. Ada merah, kemudian ada putih dan juga ada hitam. Ya kan? Merah ini sebetulnya melambangkan PSI, menerangkan bahwa PSI itu berani. Berani? Iya. Yes, Bahwa teman-teman sudah lihat lah, Bro NC semuanya udah pada tahu bahwa PSI itu paling berani lah di antara partai-partai lain. Bahkan ya kita bicara sejarah kan di DKI, kemudian PSI berani menolak kenaikan gaji ya kan di tengah pandemi. Yes. Itu salah satu contoh lah. Lem Aibon jangan lupa bro, Lem Aibon juga. Lem Aibon juga. Formula E juga nih yang lagi ramai sekali. Iya ya. betul, makanya berani PSI kalau Berani. dinyatakan sesuai dengan apa filosofi logo PSI ini Yes. putih berani. Kemudian putih ini sebetulnya melambangkan kesucian, ya kan? Ini kesucian tekad yang memang PSI ini secara niatan dalam membangun partai politik dari awal tadi yang kita sampaikan. Inginnya adanya orang-orang baru seperti pada saat itu ya disebutkan bahwa ada Pak Jokowi pada saat itu kan menjadi presiden, kemudian ada yang kita sorotin ya kan ada Pak Ridwan Kamil. Pada saat itu wali kota Bandung ya. Bandung. Kemudian ada Ibu Risma pasca Masih wali kota. Masih wali kota pada saat itu kan. Wali kota. Nah, ini kan lahir dari memang pada saat itu lahirnya Ridwan Kamil, kemudian jadi gubernur, kemudian juga Pak Ibu Risma, kemudian orang biasa kemudian jadi salah satu menteri juga kan. Tidak memiliki keluarga keturunan siapa-siapa kemudian bisa jadi menteri, kemudian bisa jadi gubernur. Itulah tujuan PSI kan memang menghadirkan orang-orang baru yang memang dari rakyat ya kan untuk membangun bangsa gitu. Putih kemudian yang hitam ini sebetulnya kesolidan tekad. Ya, kesetiaan juga. Kemudian apalagi ya? Ini kan PSI ini sebetulnya singkatan dari Partai Solidaritas Indonesia. Makanya PSI ini. Ini juga ada tulisannya nih kan. Nah, kemudian P yang terbuka ini sebetulnya ada filosofinya juga. Ada filosofinya juga, Bro? Iya, jangan ini kan kosong nih kan. Sebetulnya kalau gambar kan langsung merah. Langsung dipraktekin. Iya. Jadi ternyata filosofinya juga berbasis. Jadi terbukanya di sini artinya PSI sebagai partai terbuka. Tidak ada yang ditutup-tutupi, transparan. Nah, PSI kan ketika ada anggota legislatif yang jadi anggota legislatif, maka semuanya terbuka. Baik anggaran reses kalau yang ada lebihan dikembalikan, mana ada partai-partai yang lain gitu kan. Aduh, jiwa reses biasa nih. Saya jadi ingat. Kemudian kita ini memang kecil Bro Ensis ya. Kalau dilihat dari capaian nasional kita di 2019. Tapi jangan lupa bahwa PSI ini sebetulnya kecil tapi mampu mempengaruhi partai-partai besar. Betul. Kecil-kecil cabai rawit gitu ya. Cabai rawit seperti itu. Cabai pedes. Iya. Kemudian pedes banget malah ya. Iya, kemudian apa nih? Ini mawar bunga mawar putih ini kan. Ada 5 sebutkan Sis Tevi tadi kan ada 5 Pancasila ya. Kemudian ini ada juga Trisakti. Trisakti. Kemudian kepalan tangan ini artinya kebulatan tekad. Kebulatan tekad dari PSI. Jadi memang logo ini memang harus yang menjadi jiwanya kader-kader PSI sebetulnya. Jadi dimanapun dan kapanpun PSI harus memaknai logo ini sebagai DNA PSI sudah tertera dalam logo. Makanya kita kalau misalnya pakai jaket gitu kan ada PSI, artinya kita PSI artinya suci gitu kan, berani untuk menentang yang salah kan. Kemudian tetap solid itunya kan. Mawar juga kan jadi logo. Mawar. Iya. Luar biasa. Gede mawar. Sebut saya mawar. Bukan ini, bukan. Oke, dan mungkin dengan hadirnya PSI di tengah masyarakat sebenarnya apa sih yang diinginkan PSI ini di masyarakat kita gitu? Masyarakat mana nih? Masyarakat mungkin dari Banua dulu deh. Dari Banua. Oke, saya ya. Ya. Oke, jadi apa yang diinginkan PSI untuk
Banua gitu ya. Tapi secara capturean besarnya adalah PSI ini menginginkan suatu terobosan yang baru bro tentunya. Karena kita udah enak gitu ya, tanda kutip enak ini artinya dengan partai-partai yang lama, dengan sistem-sistem yang lama gitu. Itu kenapa mempelopori adanya PSI gitu. Khususnya untuk misalnya Banua. Kita concern banget misalnya ya dengan PSI concern dan nilai dan DNA-nya adalah anti korupsi dan anti intoleransi gitu kan. Dan kita juga mau menabrak, artinya menabrak adalah suatu terobosan bahwa akan bisa lahir pemimpin-pemimpin yang tidak berasal misalnya dari keturunannya siapa gitu ya bro ya. Dinasti gitu ya. Dinasti ya kan? Atau misalnya dia berkedudukan sebagai apa gitu bro. Jadi memang PSI ini adalah wadah di mana semua orang boleh berkontribusi di dalamnya, ya. Karena ada nilai meritokrasi, artinya semua orang ketika dia mumpuni, dia bisa masuk di dalam PSI. Entah itu agamamu apa, entah itu kamu laki-laki atau perempuan berbicara tentang gender. Karena saking terbukanya PSI, maka semua orang boleh berkontribusi di dalamnya. Kemudian kita beralih misalnya apa yang ingin dibangun di dalam suatu Banua gitu ya, khususnya Banua Banjarmasin gitu. Hadirnya PSI di Banjarmasin adalah kita mau tawarkan sesuatu yang baru dengan sistem yang baru, sistem yang terbuka, sesuatu gagasan dan ide yang fresh gitu kan untuk anak muda Banua yang ada di Banjarmasin. Terlebih khusus karena sasaran kita adalah anak muda ya. Gitu kan. Terus orang bilang gini, misalnya ada pertanyaan seperti ini, anak muda mana yang diwakili oleh PSI di Banjarmasin gitu ya. Sorry to say gitu, Banjarmasin hari-hari ini adalah anak muda yang sudah melek politik bro ya. Jauh banget proyeksinya misalnya dari tahun 2018, tahun 2019, dan tahun 2021. Itu proyeksi anak muda untuk bisa melek politik udah jauh banget signifikan. Gitu. Jadi kalau kita misalnya hari ini berbicara anak muda kayaknya udah jenuh misalnya atau misalnya dia defense dengan politik. Enggak gitu. Hari-hari ini justru anak-anak muda tuh kritis banget, bro. Kritis dengan kebijakan, ya, kebijakan pemerintah, kritis dengan isu-isu daerah gitu. Jadi disinilah kami menawarkan PSI, ayo kita berkontribusi di dalam suatu perahu dengan nilai dan tujuan yang sama. Gitu. Tentunya tujuan kita PSI adalah membuat Banjarmasin jauh lebih baik dari hari ini. Gitu bro. Ditambahkan kali bro. Iya boleh deh bro Yogi. Ya sama sih sebetulnya harapannya ya. Harapannya memang di PSI yang ada di Kalimantan Selatan ya, PSI menjadi salah satu partai ya kan diberi kepercayaan oleh masyarakat Kalimantan Selatan karena masyarakat Kalimantan Selatan kan sebetulnya kaya gitu kan. Betul kaya. Di Kalimantan Selatan kan ada sumber dayanya juga, sumber daya manusia, sumber daya alam ya kan. Kita punya banyak universitas yang ada di daerah-daerah juga kan. Makanya mudah-mudahan PSI mampu diberikan kepercayaan oleh masyarakat dan akhirnya PSI mampu berkontribusi menghadirkan calon-calon anggota legislatif yang berkompeten, ya kan, yang berani tadi kan. Kemudian PSI bisa menghadirkan ini eksekutif ya, bupati, wakil kepala bupati, kepala daerah. Iya, suatu saat mungkin insya Allah ya kan. Siapa tahu kan jadi kepala negara juga nanti dari PSI. Bro Giring. Giring 2024 dong. Giring 2024. Ya, kita berharap sih warga Kalimantan Selatan melihat track record yang ada di PSI, yang ada di DKI dan daerah-daerah lain. Banyaknya masyarakat yang mempercayakan pilihannya untuk menjatuhkan hatinya kepada PSI. Betul. Supaya PSI bisa mengawal uang rakyat. Betul. Harapannya. Oke, ya seperti yang disinggung tadi sama Sis Tepi dan Bro Yogi mengenai partai anak muda nih ya. Seperti dibilang Sis Tepi tadi, bahwa anak muda itu kebanyakan agak apatis gitu ya terhadap politik gitu kan. Nah, ini saya mau nanya nih, gimana sih langkah-langkah PSI dalam mengedukasi para anak-anak muda di Banua khususnya nih ya, agar bisa melek politik atau bisa lebih kritis lah gitu, tapi tetap kritisnya yang ya tentu saja sesuai dengan koridor yang pas gitu ya. Apa nih langkah-langkah PSI? Sebenarnya simpel ya bro ya, kalau kita mau nge-influence orang lain tuh ya,
yang pasti adalah dilihat dari kita sendiri gitu. Betul. Dikembalikan dari kita sendiri, artinya adalah kita ini adalah menjadi contoh buat orang lain ya. Kemudian kalau misalnya kita itu tidak masuk dalam sebuah sistem, hanya berbicara dengan kritis tanpa solusi. Kritis itu boleh, betul. Ya. Kritis tapi harus dengan solusi, gitu ya. Tapi kalau kita cuma berteriak di luar sistem, tapi kita tidak mau masuk ke dalam sistem, tidak ada efek yang cukup signifikan untuk membuat suatu perubahan dalam sebuah sistem. Tapi ketika kita mau masuk untuk ke dalam sebuah sistem, maka teman-teman niscaya ada kesempatan untuk bisa merubah sebuah sistem. Betul. Gitu. Jadi gimana caranya kita bisa membuat anak muda itu nggak defense gitu kan tentang sebuah partai politik. Hari-hari ini dengan secara masif PSI Kalsel sudah melakukan banyak hal yang sudah turun langsung ke masyarakat ya. Dan ini yang perlu di highlight ya bro ya. Kita tidak hadir ketika kita hanya datang untuk mencari suara atau untuk dipilih ketika kita mau deket-deket pemilu. Ya bro ya. Betul. Iya kan bro Yogi. Soalnya kebanyakan mungkin orang lain hadir. Saya nggak berbicara kemana-mana nih. Orang lain mungkin hadir ketika dia membutuhkan hanya suara ketika 5 tahun bro. Ya, tapi kita hadir di mana orang susah karena tagline-nya PSI adalah PSI hadir dan kerja untuk rakyat. Dan kerja untuk rakyat. Ya, jangankan kita ini duduk di pemerintahan, hari ini PSI di Kalsel nggak ada yang duduk di pemerintahan. Betul. Iya kan? Yes. Tapi kok mau sih bro Yogi kan? Kita ini bagi-bagi racebox pagi, siang, sore, malam, ya kan? Dari DPW, DPD, seluruh kabupaten semua ikut andil, ya bro ya, untuk turun langsung ke masyarakat. Kok mau gitu? Jadi artinya ini udah kelihatan secara langsung bahwa masyarakat bisa lihat kontribusi PSI hari ini. Kita hadir langsung, kita memberikan bantuan langsung. Tidak hanya bantuan ya bro ya, artinya ketika kita mempunyai empati kepada orang lain, waktu mereka kebakaran, waktu mereka kebanjiran gitu. Saya boleh berbangga hati nih ketika waktu itu banjir besar di Kalimantan Selatan, Partai Solidaritas Indonesia adalah partai yang paling pertama terjun langsung memberikan bantuan waktu itu di Kabupaten Banjar. Titik pertama, tepuk tangan dulu dong buat PSI. Dan itu digawangi oleh Biro Sosial. Biro Sosial kita ya kan. Jadi artinya ini udah kelihatan langsung Bro Yogi ya. Harusnya orang lain udah nggak bertanya-tanya apa sih yang dikerjakan PSI Kalsel. Ya, berarti Anda kurang banyak melihat sosial media misalnya gitu kan. Anda kurang jauh mainnya gitu ya. Soalnya sosial media ini jangan cuman membuat teman-teman lihat TikTok misalnya gitu kan. Betul. Dia kan atau misalnya cuman lihat hoax gitu. Tapi ayo mari kita berlomba-lomba untuk kita memberi nutrisi kepada hidup kita, memberi nutrisi kepada pikiran kita untuk hal-hal yang positif gitu. Jadi kalau kita mau influence orang lain dari diri kita sendiri. Dari diri kita sendiri dulu. Itu betul. Ya. Oke. Nah, Bro Yogi dan juga Sis Tepi, seperti yang kita tahu nih ya, partai-partai lain pun juga ya mengklaim dirinya sebagai ya partai inilah gitu kan ya. Nah, setiap partai politik pasti juga punya tujuan yang baik juga pastinya ya. Mereka bukan. Mungkin partai lain juga saya yang pertama. Saya yang pertama. Iya. Mungkin yang ingin ditanyakan di sini apa sih yang membedakan PSI dengan partai-partai lainnya itu? Selain ya yang dibilang semua pasti punya tujuan yang sama yang baik juga buat bangsa ya. Cuman apa sih yang sebenarnya membedakan kita dari partai-partai lain? Iya. Monggo Bro Yogi. Ya. Coba sebetulnya yang membedakan PSI dengan yang lain ya satu, bahwa PSI ini secara kepartaian itu memang tidak ada ketokohan di dalamnya. Karena memang kita mau menghadirkan orang-orang baru yang pemikirannya memang untuk memajukan Indonesia, tidak untuk kepentingan tertentu pribadi kan. Kalau kita lihat partai lain kan sudah jelas ya kan. Partai A ini, partai B itu ini ya. Di PSI tidak ada. Siapa yang kenal Grace Natali selain presenter gitu kan? Siapa kenal Bro Giring selain penyanyi jadi ketua partai gitu kan? Ada yang kenal si Samara mungkin? Gak ada yang kenal sebelumnya kan. Jadi mereka orang-orang baru yang kita munculkan sebagai public figure untuk kemajuan Indonesia tentunya. Itu yang pertama. Adanya keterbukaan di dalam PSI, bahkan sebetulnya kita sih masih berharap disetujui oleh partai-partai lain juga. Bahwasanya setiap kali ada rapat anggaran ataupun rapat tentang
penentuan kebijakan itu harus di live streaming kan, terbuka artinya kan ide gagasan PSI ini kan misalnya si Steffi nih kan datang kan jadi anggota legislatif, amin Banjarmasin ya kan, si Steffi harus datang paling awal ya kan. Kalau misalnya kehadiran itu tidak boleh 30% itu di atas daripada situ, maka Steffi kemungkinan akan DPAW. Ya, tanpa PAW itu apa dulu nih? Mungkin ada yang belum tahu nih. Steffi gimana? PAW apa sih Steffi? Jadi di dalam sebuah sistem PSI ini ada platform sebenarnya, gitu ya. Platform di mana setiap anggota legislatif itu wajib melaporkan setiap kegiatannya every day. Ya bro ya, ini every day. Ini mungkin setiap hari. Mungkin di Bro dan Sis yang lain nggak tahu ya. Platform kita ini sudah diluncurkan tahun lalu kalau nggak 2 tahun lalu. 2 tahun lalu sebelum pandemi. Ya, jadi setiap anggota legislatif itu wajib melaporkan. Jadi ketika ada ketentuan-ketentuan yang dilanggar dari itu, maka PSI berhak, maksudnya DPP berhak untuk merecall kembali. Artinya mereka ini melanggar aturan-aturan yang sudah dibuat oleh DPP. Seperti itu, jangan main-main loh bro. Legislatif kita ini mempunyai privilege, tapi privilege yang bisa dikoreksi oleh DPP. Itu bedanya juga loh bro. Kalau misalnya hari-hari ini kita lihat nih ada sis kita yang lain misalnya di recall oleh DPP yang hari ini lagi viral banget. Itu membuktikan bahwa PSI berintegritas dengan jelas dan menarik garis bahwa ketika keluar dari nilai-nilai PSI, nilai-nilai politik, partai politik yang sudah ditentukan oleh Partai Solidaritas Indonesia, maka mereka akan di-recall atau di PAW seperti itu. Jadi nyambung yang Steffi tadi, kita tuh berharapnya 2019 kemarin itu misalnya tadi si Steffi jadi anggota legislatif, kemudian si Steffi ini dengan para pemilihnya itu online. Jadi masyarakat itu bisa melihat, menonton keputusan, bisa mengawasi gitu ya. Jadi misalnya ini sedang rapat, saksikan masyarakat pemilih saya gitu ini ya. Tidur. Ini nggak hadir gitu ya. Bangku kosong gitu ya. Cuma pada saat penentuan kebijakan, jadi di aplikasi itu ini terima atau tidak. Jadi bukan anggota si Steffi yang menentukan saya terima atau tidak, tapi masyarakat hasil dari aplikasi ini. Jadi masyarakat kebijakan ini baiknya tidak diterima. Jadi tidak diterima berarti si Steffi menyampaikan tidak menerima dengan keputusan kebijakan itu. Betul. Jadi masa tukang Gojek aja sekarang kan bisa dinilai pakai bintang ya kan. Anggota legislatif tidak bisa dinilai gimana? Ya kan zaman kan sudah maju. Masa menggunakan cara-cara lama lagi gitu, misalnya tertutup gitu kan. Kita jangan kalah lah secara teknologi ya kan. Makanya PSI ini sebetulnya menjadi partai modern sebetulnya. Ya mudah-mudahan dengan apa yang visi misi kemudian tujuan PSI ini masyarakat semakin paham melek. Secara kesadaran politik warga kita semakin ini paham dengan kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah daerah. Misalnya ada yang menaikkan harga misalnya atau kebijakan jalan ini atau gimana, itu sudah ketahuan semua, warga sudah bisa mengawasi ya. Jangan ditutupi sebetulnya, itu kan yang salah satu yang menjadi perbedaan PSI lah dengan yang lain. Oke, dan mungkin ini pertanyaan terakhir kita nih malam hari ini. Waduh, terakhir aja sih bro. Udah 20 menit ternyata kesadaran kita ya, ngobrolnya panjang lebar, tapi ini padahal ini masih perasaan saya masih kurang gitu ya, masih harus ada lagi nih. Kayaknya harus ada part kedua nih nanti. Oke, mungkin ini dulu deh harapannya untuk PSI dan juga masyarakat di Indonesia ke depannya gimana ya? Saya secara pribadi ya, harapan untuk PSI di Banjarmasin 2024 harus ada dari PSI yang duduk di pemerintahan at least 1 fraksi. Amin. Itu aja harapannya. Amin. Mantap. Boleh. Iya, boleh. Sudah cocok jadi anggota legislatif. Cocok dong, ini jelas 2024 ya. Aduh. Dan Bro Yogi gimana Bro Yogi? Saya sih sama, sebetulnya harapan kita semua juga PSI itu hadir di tengah-tengah masyarakat di semua kabupaten, di provinsi juga 1 fraksi semuanya.
Kemudian juga harapan saya sebetulnya bahwa PSI tetap seperti ini. PSI tidak boleh kalah dengan anggota legislatifnya. PSI harus tetap kuat organisasinya dan terus mempertahankan nilai-nilai ini. Jangan sampai ada perubahan sehingga PSI yang katanya itu bisa berubah suatu-suatu itu tidak. Harapan kita PSI akan terus seperti ini, dan ini sebetulnya sudah menjadi gaya PSI dan ya enak aja. Banyak orang sudah percaya dengan PSI, ya harapannya PSI tetap inilah secara konsisten gitu konsisten ya, untuk perjuangkan rakyat. Iya, amin. Mudah-mudahan harapan kita untuk PSI terkabul nanti ya. Mudah-mudahan di 2024 kita bisa mewakili masyarakat nanti ya. Amin. Oke, dan seperti yang kita bilang tadi, ini tadi pertanyaan terakhir nih. Ini enggak, Bro dari sini enggak ada yang ini ya, enggak ada yang tanya-tanya ya. Mungkin ada yang tanya, kalau ada yang tanya ada enggak? Gitu. Iya. Belum ada ya, masih ada di IG kita ya. Warung makan bisa. Oh iya, boleh. Ya mungkin yang mau bertanya-tanya nanti di Instagram kita atau di YouTube kita nanti ya, di kolom komentar silakan aja bertanya. Mungkin karena di selanjutnya nih kita tetap akan ada program seperti ini. Kita akan menjadi bikin program reguler. Yes. Dan setiap pertanyaan itu pasti kita akan jawab. Kalau kita bisa menjawab yang yang sesuai dengan apa yang diprogramkan gitu ya. Oke, dan kalau tidak kenal maka tak sayang katanya ya. Dan kalau tak sayang ya maka tak cinta dong. Iya. Dan kalau nggak cinta ya nggak bersama gitu kan. Ini berat. Aduh, bawaan hati nih kayaknya. Maka dari itu untuk yuk kita saling kenal dulu sama PSI agar kita bisa nanti bersama-sama lah kita untuk membangun membangun negara Indonesia nantinya tentu pastinya ya. Dan terima kasih dulu buat Bro Yogi dan juga Sis Tepi udah berhadir di podcast perdana kita di program ini. Dan semoga di program-program kita yang selanjutnya kita juga akan menghadirkan lebih banyak lagi pengetahuan tentang politik, pengetahuan tentang PSI juga, agar ya seperti yang kita bilang tadi, kalau tak kenal maka tak sayang. Biar sayang ya kita harus bersama dulu ya. Biar sama-sama tahu dulu ya. Oke, dan sekali lagi terima kasih Bro Yogi, Sis Tepi, dan juga buat All Crew. Sampai jumpa di podcast kita berikutnya, di episode berikutnya. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam solidaritas. Mana solidaritasmu? Aku PSI.